Shalom jemaat Tuhan semuanya. Hari ini kembali bertemu dengan saya, Pendeta Prapto, dan kali ini kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas di kemarin. Ya, kemarin kita belajar mengenai iman plus perbuatan sama dengan selamat, dan sekarang kita belajar mengenai iman plus nol, ya. Iman plus nol sama dengan selamat. Apa yang dimaksud dengan iman plus nol sama dengan selamat? Ya, iman plus nol sama dengan selamat ini kita membahas mengenai bahwa keselamatan itu adalah hanya karena kasih karunia Bapa di sorga. Kalau kemarin kita belajar tentang iman plus perbuatan sama dengan selamat, yang artinya kita beriman itu juga perlu disertai dengan usaha kita berbuat baik untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tapi hari ini kita belajar tentang iman plus nol sama dengan selamat, atau keselamatan karena kasih karunia Tuhan. Keselamatan karena murni datangnya daripada Tuhan. Nah, kita sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau menyampaikan di dalam poin yang ini ataupun dalam pengajaran yang kedua ini, saya mau menyampaikan bahwa iman dan perbuatan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita melihat yang kemarin, pengajaran yang kemarin, iman plus perbuatan ini berdiri sendiri-sendiri ya. Iman punya peran sendiri untuk masuk dalam kerajaan sorga, dan perbuatan juga punya peran untuk masuk dalam kerajaan sorga. Nah, jadi iman dan perbuatan itu berdiri sendiri, masing-masing punya peran. Tetapi dalam konteks pelajaran hari ini, iman plus perbuatan ini adalah satu kesatuan. Ya. Iman plus nol sama dengan selamat, artinya karena iman dan perbuatan ini tidak bisa dipisah. Jadi mereka itu dua ini jadi satu kesatuan untuk kemuliaan nama Bapa di sorga. Ya, jadi kasih karunia Allah dalam keselamatan itu tidak dipisahkan ya, dari iman dan perbuatan itu tidak dipisahkan, karena kita bisa melihat bahwa keselamatan itu memang pemberian daripada Allah Bapa di sorga. Yuk kita lihat di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9. Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9. Saya bacakan buat kita semuanya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi di sini sudah jelas bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan sendiri untuk kita. Kapan kita mendapatkan keselamatan tersebut? Pada saat kita mengaku dan menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka keselamatan yang dari Bapa di sorga itu turun atas kehidupan kita, dan kita akan melahirkan perbuatan baik. Jadi saya ulang kembali, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, dan Roh Kudus itu mengubahkan hidup kita, dan Dia akan menuntun kita untuk melahirkan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik ini tidak berdiri sendiri. Perbuatan baik ini dilahirkan oleh iman. Itu makanya kembali ke surat Yakobus kemarin. Surat Yakobus itu menuntut, kalau kamu beriman, buktikan dong dengan perbuatan. Tapi kalau kamu ngaku beriman tapi tidak ada perbuatan, justru imanmu itu dipertanyakan. Kamu itu sebenarnya beriman atau hanya beragama Kristen saja? Karena orang Kristen itu tidak masuk surga semua. Banyak orang Kristen nanti yang masuk neraka juga. Hanya orang Kristen yang sadar keselamatannya di dalam Yesus lah yang layak masuk dalam kerajaan surga. Jadi di sini ayat ini menegaskan ya, Efesus 2 ayat 8 menegaskan bahwa kita itu tidak punya usaha apa-apa di dalam
dalam kerajaan sorga. Ketika kita masuk kerajaan sorga itu murni itu dari Tuhan yang melayakkan kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipandang layak oleh Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Kita akan menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, dan Roh Kudus ini akan bergerak dalam hidup kita, dan Roh Kudus ini yang akan membuat kita sadar saya sudah ada di dalam Yesus, dan iman inilah yang akan melahirkan perbuatan baik. Ketika kita sudah menerima Yesus, iman ini yang akan bersaksi bahwa saya ada di dalam Yesus dan saya berbuat baik memuliakan Tuhan. Karena di dalam Efesus ayat 9, Efesus 2 tadi kelanjutannya dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada orang yang berkata, "Wow, saya masuk kerajaan surga nih karena saya berbuat baik, nih karena saya sudah nyumbang, ini karena saya sudah berbuat baik kepada orang yang miskin, saya menolong orang ini dan itu, maka saya layak dalam kerajaan surga." Di dalam Efesus 2 ayat 9 dengan tegas katakan, tidak ada orang yang boleh memegahkan diri atas keselamatan, karena keselamatan murni dari Tuhan, bukan dari usaha manusia. Kita bisa melihat di dalam Roma, ya. Di dalam kitab Roma, di sana Roma 3 ayat 10 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bayangkan, tegas firman Tuhan mengatakan, tidak ada orang yang benar, seorang pun di dunia ini tidak ada yang benar. Jadi artinya mau berbuat sebaik apapun Tuhan tidak peduli. Karena untuk syarat masuk kerajaan surga adalah Kristus Yesus. Nah, tetapi orang Kristen ini sudah menerima Yesus tapi dibingungkan dengan ketidakpahaman terhadap Alkitab. Sehingga ketika mereka belajar, mereka memakan mentah-mentah ayat tersebut, tidak menggali lebih dalam, sehingga muncullah iman plus perbuatan sama dengan selamat. Dan orang yang belajar dengan serius mengatakan bahwa iman plus 0 sama dengan selamat, karena iman itu, karena keselamatan itu murni dari Tuhan yang mengerjakan. Jadi di dalam poin yang kedua ini, saya menyampaikan kepada kita semuanya bahwa keselamatan yang kita miliki di dalam Yesus itu murni, tidak ada campur tangan dari kita sendiri. Perbuatan baik kita itu tidak bisa membawa kita tidak bisa membawa kita masuk kerajaan sorga. Yang bisa membawa masuk kerajaan sorga adalah Yesus yang ada di dalam diri kita. Nah, bukti bahwa Yesus ada di dalam diri kita adalah kita melahirkan perbuatan baik. Jadi kelebihan dari pengajaran ini adalah disiplin, sama dengan pengajaran yang kemarin, sama disiplin rohani. Tetapi disiplin rohani di sini bukan seperti yang pengajaran pertama. Kalau pengajaran pertama disiplin rohaninya untuk mencapai target kerajaan sorga. Tetapi di pengajaran yang kedua, disiplin rohaninya ini adalah karena tanggung jawab yang harus dimiliki oleh orang beriman di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau orang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Yesus, dia bertanggung jawab berbuat baik. Dia bertanggung jawab untuk melahirkan perbuatan baik, bertanggung jawab atas itu. Dia harus disiplin di situ. Sebab kalau tidak, dia omong kosong, nggak ada gunanya. Sehingga kita di sini menyadari bahwa ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus menghormati Dia, dan dengan sadar kita harus berubah dari perilaku yang lama, perilaku yang buruk kita tinggalkan, dan kita tunduk di hadapan Bapa di sorga, ikuti kehendak Dia, melakukan perbuatan yang memuliakan nama Dia. Bukan untuk masuk surga perbuatan baik kita, tapi untuk rasa syukur kita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Iman dan perbuatan tidak berdiri sendiri. Perbuatan di dalam Yesus adalah lahir dari iman. Bukti kita di dalam Yesus. Kelebihan dari pengajaran iman plus 0 sama dengan selamat adalah disiplin rohani sebagai tanggung jawab kepada Tuhan. Tetapi di sini ada hal yang berbahaya dalam pengajaran ini. Berbahayanya adalah
usaha orang-orang yang orang-orang yang mau melegalkan dosa atas nama kasih karunia. Ya, jadi di sini akhirnya mereka menggali lagi dari pengajaran ini dan mengembangkannya, sehingga mereka seolah-olah jatuhnya melegalkan dosa atas nama kasih karunia. Yang disebut sekarang adalah pengajaran hyper grace, di mana mengatakan orang hari ini dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan Yesus, dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang pun Tuhan sudah selesaikan. Nah, ini bahaya. Karena pengajaran ini bisa membuat orang yang tadinya disiplin rohani terus kemudian nggak disiplin rohani. Kenapa? Karena saya tahu kok dosa yang belum saya lakukan udah saya tahu, Tuhan sudah ampuni. Contohnya saya tidak pernah narkoba. Tapi karena sejak saya menerima pengajaran ini dan saya melihat katanya narkoba itu enak kok, ya Tuhan tahu saya akan jatuh dalam hal narkoba. Lalu kemudian Tuhan akan saya tahu Tuhan mengampuninya. Jadi ya udahlah, saya pakai aja narkoba. Toh Tuhan mengampuni dan mengasihi saya. Ini pengajaran yang salah. Iman plus 0 sama dengan selamat bukan berarti kita menggampangkan keselamatan. Iman plus 0 sama dengan selamat artinya kita menghormati bahwa keselamatan memang dari Tuhan. Dan perbuatan baik ini, perbuatan ini lahir dari iman, tidak berdiri sendiri. Ya, jadi kita tidak punya hak untuk sombong di hadapan Tuhan. Ketika nanti kita datang ke dalam masuk kerajaan sorga, lalu kemudian kita datang tolah-toleh mungkin sambil geol-geol atau apa gitu ya, lalu kemudian bilang, Tuhan, saya masuk surga ini bukan hanya karena Yesus saja loh, tapi saya juga berbuat baik Tuhan. Ingat itu. Itu makanya ke dalam Efesus 2 ayat 9 dikatakan, gak ada yang boleh sombong, nggak ada yang boleh memegahkan diri. Ya, jadi pengajaran yang kedua ini kelebihannya disiplin rohani, bahayanya berkembang menjadi pengajaran yang salah. Tetapi kelebihan yang lain adalah ketika kita akan dipanggil Tuhan, kita akan dalam damai sejahtera Tuhan. Kita tidak dibayang-bayangi dengan masa lalu kita. Kita tidak ditakut-takuti dengan masa lalu kita. Karena apa? Karena Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Ketika kita mati, ketika kita menghadapi kematian, yang menjadi urusan adalah antara saya dan Dia yang akan menyambut saya dalam kerajaan sorga. Nanti akan ada penghakiman. Jadi kalau kalau disuruh milih, saya pilih yang pertama atau yang kedua, saya pilih pengajaran yang iman plus 0 sama dengan selamat. Kenapa? Satu, saya mengakui bahwa keselamatan itu datangnya hanya dari Tuhan dan karena Tuhan. Kedua, saya sebagai orang yang diselamatkan bertanggung jawab untuk hidup disiplin rohani dengan memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan saya. Jadi perbuatan saya ini tidak saya gunakan untuk masuk kerajaan sorga, tidak untuk mencari tiket masuk kerajaan sorga, tapi rasa hormat saya karena saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya mengaku keselamatan hanya murni dikerjakan oleh Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus mengubah hidup saya dan saya melahirkan perbuatan baik. Jadi bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara semuanya? Apakah mau mempersiapkan kematian dengan damai sejahtera atau mempersiapkan kematian dengan ketakutan? Silakan dipilih. Tetapi kalau saya sarankan, pilihlah seperti yang saya pilih. Mati dengan damai sejahtera di dalam Bapa di sorga. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kau telah mengajarkan kepada kami tentang keselamatan. Ajari kami menghormati keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Tidak menodai keselamatan yang dari Engkau dengan kesombongan kami melalui perbuatan baik kami dan sebagainya. Karena perbuatan baik kami tidak akan bisa membawa kami dalam kerajaan sorga. Perbuatan baik yang harus kami lakukan itu adalah tanggung jawab kami untuk kami menghormati keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Roh Kudus, ajar kami untuk terus mengenal kebenaran-Mu, sebab kami tahu firman-Mu tidak bertentangan. Ayat-ayat firman Tuhan yang kami baca tidak pernah bertentangan terkait keselamatan. Semuanya searah
dengan kehendak Tuhan, yaitu keselamatan karena kasih karunia. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon padamu, bimbing kami untuk kami selalu mengerti rencana kehendak Tuhan dalam hidup kami, terlebih keselamatan di dalam Engkau. Hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan, sehat selalu, diberkati Tuhan, dan selalu dalam bimbingan Tuhan. Dijauhkan dari yang jahat, dan dicukupkan dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.